Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya Bu Maya berharap kalian semuanya selalu sehat dan selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Pagi ini kita akan bertemu untuk mempelajari materi yaitu tentang komunikasi di tempat kerja pada mata pelajaran kita yaitu administrasi umum. Saya yakin dalam kehidupan kita selalu berkomunikasi. Bangun tidur kita sudah berkomunikasi. Saya yakin tidak ada satupun anak-anak yang satu hari tidak berkomunikasi. Selalu pasti berkomunikasi. Mengapa kita berkomunikasi? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain dan kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Untuk dapat berinteraksi, maka kita harus melakukan komunikasi. Terlebih di tempat kerja, kita tidak bisa membina hubungan kerjasama dengan teman kerja kita, dengan pimpinan kita, dengan klien kita, kalau kita tidak bisa atau menjalin kerjasama yaitu dengan cara berkomunikasi. Karena komunikasi itu diperlukan dalam bekerja. Jadi tidak hanya keterampilan dalam bekerja saja yang dibutuhkan. Keterampilan berkomunikasi ini amatlah penting. Untuk mempelajari tentang komunikasi di tempat kerja, nanti akan saya uraikan poin-poin penting yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu tentang pengertian komunikasi. Yang kedua mengenai pentingnya komunikasi di tempat kerja. Kemudian di poin yang ketiga tentang bagaimana cara-cara penyampaian komunikasi di tempat kerja. Poin yang keempat mengenai unsur atau komponen komunikasi. Dan yang terakhir mengenai macam-macam komunikasi di tempat kerja. Apa yang dimaksud dengan pengertian komunikasi? Menurut Jenamar, komunikasi adalah seni untuk menyampaikan informasi dan ide-ide dari seseorang kepada orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan dari dua orang individu atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut dapat dipahami oleh lawan bicara. Menurut Phil Astrid Susanto, komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Kesimpulannya, komunikasi adalah suatu proses penyampaian berita atau informasi atau pesan yang mengandung arti dari seorang pengirim pesan atau satu pihak kepada penerima pesan atau pihak lain. Bagaimanakah cara-cara dalam penyampaian komunikasi? Cara-cara dalam penyampaian komunikasi dapat dilakukan yang pertama yaitu secara langsung atau lisan atau bertatap muka, yaitu dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa dan lambang nonverbal yaitu dengan menggunakan gerakan anggota badan, gambar, dan warna. Contoh dengan gerakan anggota badan yaitu dengan menganggukkan kepala, dengan menggelengkan kepala ataupun melambaikan tangan. Dengan menggunakan lambang gambar, contohnya yaitu lambang yang menggunakan gambar-gambar dalam berkomunikasi, yaitu rambu-rambu lalu lintas yang menggunakan gambar dan poster iklan. Yang kedua yaitu secara tidak langsung. Secara tidak langsung yaitu menggunakan media atau alat komunikasi. Contohnya yaitu dengan media cetak, koran, majalah, pamflet, banner. Dan yang kedua dengan media elektronik, radio, televisi. Yang ketiga dalam bentuk tulisan atau surat. Materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya komunikasi di tempat kerja.
alasan mengapa komunikasi merupakan hal yang penting dalam dunia kerja. Yang pertama adalah memahami karakter seseorang atau teman kerja dan dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman di tempat kerja. Yang kedua, yaitu menyelesaikan konflik atau masalah yang sedang terjadi di perusahaan. Masalah dapat timbul dari karyawan atau perusahaan itu sendiri. Maka jika hal ini dibiarkan terlalu lama, masalah tersebut akan menghambat situasi dan hubungan di dalam kantor atau organisasi. Komunikasilah menjadi solusi atas setiap masalah yang terjadi, yaitu dengan diadakannya rapat atau diskusi bersama untuk mengatasi masalah yang ada. Yang ketiga, yaitu merealisasikan tujuan dan target perusahaan. Tujuan dan target perusahaan akan tercapai jika seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan mampu berkomunikasi dengan baik dengan karyawannya. Dan yang alasan keempat, yaitu meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang baik dan efektif akan menciptakan koordinasi yang baik, sehingga karyawan mendapatkan pekerjaan yang jelas dan semakin produktif dalam bekerja. Poin pembicaraan kita selanjutnya yaitu tentang komponen atau unsur komunikasi. Komponen atau unsur komunikasi meliputi yang pertama adalah pengirim berita atau komunikator. Pengirim berita adalah seseorang yang menyampaikan informasi atau pesan. Yang kedua, pesan atau message. Pesan adalah informasi yang mengandung arti yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan ini bisa berwujud kata-kata, gambar, warna, sandi-sandi. Yang ketiga yaitu media. Media adalah alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, baik itu media secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, penerima berita atau komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima informasi atau pesan dari komunikator. Komunikan wujudnya bisa perseorangan atau kelompok. Yang kelima, tanggapan atau feedback. Tanggapan dalam hal ini adalah tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis media. Jenis media yang pertama adalah media visual. Dikatakan media visual karena media tersebut dapat dilihat. Contohnya lukisan, foto, dan berbagai macam media cetak. Yang kedua yaitu media audio. Media yang hanya dapat didengar saja. Contohnya radio, tape recorder, dan telepon. Media yang ketiga adalah media audiovisual, yaitu media yang dapat dilihat dan didengar. Contohnya televisi, DVD, dan film. Lebih memahami tentang materi komunikasi di tempat kerja, silakan anak-anak mengerjakan tugas mandiri dan segera dikerjakan di rumah. Tugas mandiri yang pertama, buatlah tabel tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing jenis media komunikasi. Yang kedua, jelaskan berbagai macam jenis feedback dan berikan contoh feedback yang terjadi di tempat kerja. Demikian anak-anak, materi yang telah Bu Maya sampaikan mengenai komunikasi di tempat kerja. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan anak-anak bisa mengerti dan memahami dan bisa menerapkan nanti kalau anak-anak bekerja.
Kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya. Tetap semangat anak-anak dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan.